Shalom Jemaat Love Church yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Amin. Saya percaya semuanya dalam keadaan baik karena Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa bersama. Dan biarlah kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Bapa dalam surga Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik, Allah kami yang sanggup melakukan segala perkara. Kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur untuk hari yang indah yang Tuhan beri, hari yang Tuhan jadikan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memuji-Mu ya Tuhan, sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwa kami sungguh-sungguh menyadarinya. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa hati kami, seluruh jiwa kami, roh kami, tubuh kami untuk memuji, memuliakan, beribadah kepada Engkau. Jamalah kami Tuhan, setiap hati dimanapun kami berada saat ini. Meskipun kami beribadah online, tetapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau ada bersama-sama setiap kami. Dimanapun kami berada saat ini, kami buka ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang beracara Roh Kudus jamah setiap hati. Dan biarlah kami boleh bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Kami boleh menaikkan puji-pujian dari hati kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami semua siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita mau nyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yang percaya katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu yang percaya bahwa Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Kita nyatakan melalui lagu ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, oh yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah
dengan imanmu bahwa Allah sanggup. Allah sanggup. Yes. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Oh haleluya. Mari sama-sama katakan, Allah sanggup. Yeay, haleluya. Benar Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Engkau besar ya Tuhan. Engkau mulia Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Oh haleluya. Yesus Tuhan, Engkau sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Haleluya. Oh Yesus Allahku, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dengan imanmu katakan, tak pernah berubah. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia
sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Angkat tanganmu, katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup. Katakan dengan iman. Jadikan lagu ini menjadi doamu. Katakan, Dia sanggup, Dia sanggup. Engkau yang memberikan kelepasan bagi mereka yang terikat, ya Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Engkau memberi kelegaan bagi mereka yang berbeban berat dan letih lesu, Tuhan. Engkau memerdekakan mereka yang terbelenggu, Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, haleluya. Engkau sanggup, Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kalau pagi ini kami sudah boleh memuji-muji dan menyembah Engkau, tiba saat yang terindah ini Tuhan, urapi kami karena kami mendengar sabda firman-Mu. Kami tahu Tuhan, memasuki minggu-minggu yang ada di tahun yang baru ini, kami memerlukan Tuhan karena Engkaulah landasan dan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi semua kami, jemaat Tuhan yang mendengarkan khotbah di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami tolak segala sesuatu yang bukan dari Allah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman bagi kami karena anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Terpujilah Kristus, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang tergabung di dalam jemaat Tuhan ya, Love Church Family. Kita boleh bertemu kembali di suasana tahun baru ini. Bapak Ibu, hari-hari ke depan kita tidak pernah mengerti karena rancangan Tuhan itu sulit untuk diselami. Tapi satu hal, ada janji Tuhan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Itu sebabnya saya melihat bahwa kita perlu memiliki sikap hati yang selalu bergantung kepada Tuhan. Memiliki sikap hati yang berserah, yang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sepanjang tahun yang ke depan ini. Pagi ini saya ingin mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Markus. Markus pasal yang kelima, ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Dan akan dilanjutkan pada ayat 35 sampai ayat yang ke-40. Markus pasal yang kelima, ayat 21 sampai 24. Dan ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup."
Lalu pergilah Yesus dan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala ibadat dan di sana, saya ulangi, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut dan menangis, meratap dengan suara yang nyaring. Sesudah ia masuk berkata kepada orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Kita lanjut sampai ayat 43. Maka diusirlah semua orang, ya, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya Talita kum, yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya 12 tahun. Semua orang yang hadir di situ sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini kisah tentang Yairus, kepala rumah ibadat. Sangat luar biasa sekali. Anaknya hampir mati dan dia datang bertemu dengan Yesus. Sekalipun dia seorang kepala rumah ibadat, tapi dia merendahkan hati. Dia mau datang kepada Yesus mencari solusi karena anaknya hampir mati. Dalam perjalanan itu bertemu dengan seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dan kita lihat Yesus melayani wanita itu. Wanita itu mengalami kesembuhan karena ada iman dalam dia. Dia katakan, "Asal ku jamah saja jubah Yesus." Cerita selanjutnya, waktu mereka dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus, ada datanglah orang memberitahukan bahwa anaknya bukan cuma hampir mati, tapi sudah mati. Lalu kita lihat Yesus katakan buat orang itu, "Jangan takut, percaya saja." Dan dalam perjalanan itu mereka lihat orang sudah banyak sekali yang menangis. Bahkan mereka mentertawakan waktu Yesus katakan anak itu hanya tidur. Tapi luar biasa, Yesus tidak pernah meninggalkan kita semua, bahkan Yairus dalam kisah ini. Sehingga dia bertemu dengan anak muda itu dan dia katakan Talita kum, yang artinya bangkitlah. Ya, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangunlah." Saat itu juga, seketika itu juga anak muda ini bangkit. Ini kisah yang mendasari. Saya melihat hari-hari di depan kita ada banyak tantangan. Kita tidak bisa memprediksi, ya, karena COVID-19 pun belum berakhir dan 2022 ini masih panjang. Tapi satu hal, saya seperti tadi saya katakan, mari kita miliki hidup yang selalu mempercayakan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya ingin bagikan pagi hari ini. Bagaimana supaya kita bisa memiliki hidup yang selalu mempercayakan Allah, ya, mempercayai Dia sepenuhnya, yang selalu berserah sepanjang tahun ini. Yang pertama yang kita bisa belajar, bahwa kepercayaan kepada Tuhan itu tidak bisa bergantung pada situasi. Orang yang berserah kepada Tuhan tidak bisa bergantung pada situasi yang ada. Di dalam ayat 23 dikatakan bahwa anakku datanglah kiranya karena anakku perempuan sudah hampir mati. Jadi kita lihat situasinya cukup genting. Kita menghadapi situasi yang begitu sulit, pasti saudara. Saya pernah anak masih kecil, ya, dioperasi saudara. Saya menangis. Saya merasa, waduh, ini bagaimana kalau dia misalnya meninggal. Nah, sebagai orang tua pasti Yairus pun merasakan itu. Dan kalau bicara bahwa anak itu sudah mau mati, itu artinya bukan cuma sekedar dia sakit pilek barangkali atau demam, tapi pasti mereka lihat kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa dia datang kepada Yesus. Ini yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, di dalam perjalanan kita lihat situasinya tidak mengenakan. Orang yang anaknya sudah sekarat pasti mau untuk cepat-cepat datang. Ya, kalau kita ke dokter, "Dokter, cepat dong dok, anak saya sudah mau mati dok. Ayo dok, kita tarik tangannya dokter. Kita pengen supaya cepat-cepat bertemu." Nah, bayangkan di dalam perjalanan dihalangi dengan wanita yang sakit 12 tahun pendarahan. Artinya situasinya pasti tertunda, waktunya pasti tertunda.
Bagaimana kalau anaknya mati? Tapi kita lihat tidak ada sepatah kata pun dari Yairus yang bersungut-sungut, yang marah, yang emosi, lalu kata-katain wanita itu atau bilang Yesus, Yesus bagaimana sih? Saya kan duluan. Wanita Samaria, ngapain ibu? Kamu mengganggu saja perjalanan. Itu sama sekali tidak ada. Dia sama sekali tidak bergantung pada situasi yang ada. Bahkan di dalam perjalanan Bapak Ibu katakan, kalau kita lihat di sini, bahkan di situ dikatakan bahwa anaknya sudah mati ya. Di ayat 35 itu, di situ dikatakan ada orang yang datang lalu dikatakan anakmu sudah mati. Wah, lebih parah lagi. Situasinya sangat tidak enak. Tadi hampir mati, sekarang sudah mati, saudara. Bahkan waktu mereka tiba, orang-orang mentertawakan, orang-orang menangis. Situasi dukanya luar biasa sekali saat itu. Tapi saya lihat Yairus seorang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Makanya dia datang kepada Yesus. Dan di sini kita lihat dia tidak bergantung pada situasi. Saya mau katakan Bapak Ibu dan Saudara jemaat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini. Pagi ini perjalanan kita masih panjang. Mungkin engkau sementara ada di dalam situasi seakan-akan mau mati. Kesehatanmu menurun. Kelihatannya kolaps, kelihatan dokter angkat tangan. Mungkin usahamu sudah mati, bahkan bukan cuma sekedar belum hampir mati, tapi sudah mati karena kondisi COVID ini. Mungkin rumah tanggamu goncang dan boleh dikatakan sudah mau bubar. Sudah tidak punya harapan lagi. Tapi pagi ini, mari kita belajar untuk tidak bergantung pada situasi, tapi sepenuhnya bergantung kepada Allah yang hidup. Hal yang kedua yang saya lihat di sini, kepercayaan atau seorang yang berserah kepada Tuhan, yang selalu mempercayakan Tuhan, itu tidak bergantung pada perkataan orang lain. Bapak Ibu lihat pada ayat yang ke-35, di situ dikatakan bahwa ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Perkataan orang itu tegas, anakmu sudah mati. Dan Yairus pasti tahu, karena waktu dia dari rumah, anaknya hampir mati. Tapi kita lihat sekali lagi, kepercayaan yang dimiliki, iman yang dimiliki oleh Yairus tidak bergantung pada perkataan orang, tapi dia bergantung pada perkataan Tuhan Yesus. Itu sebabnya di ayat 36 Yesus berkata buat Yairus, jangan takut, percaya saja. Dan dia pegang itu, saudaraku. Saya mau katakan pagi ini, waktu dia masuk pun ada orang-orang yang mentertawakan. Hari-hari ini mungkin ada banyak sekali perkataan-perkataan negatif dari orang-orang di sekitar kita. Kamu usaha di tempat itu bagaimana mungkin bisa maju? Ngapain lagi? Kamu cari solusi segala macam. Dokter sudah bilang kamu itu sudah stadium akhir. Udahlah, gak usah lah. Mending kamu ke orang pintar. Ada banyak kata-kata mengintimidasi, kata-kata yang tidak membangun kita, kata-kata yang bisa mempengaruhi iman kita. Tapi sekali lagi saya katakan, tahun ini kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, tapi mari pegang Yesus, pegang perkataan Yesus. Jangan takut, percaya saja. Dan ini yang dimiliki oleh Yairus, Bapak Ibu. Dia tidak takut dan dia tetap percaya. Sekalipun orang mentertawakan Yesus dan mereka yang datang, tapi itu tidak menggoyahkan iman dan hati daripada seorang yang bernama Yairus. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari-hari ini pun seperti yang tadi saya katakan, usaha kamu goncang, ya, Bapak Ibu punya usaha yang lagi goncang, rumah tangga goncang, sakit penyakit yang tidak menentu, bahkan orang mentertawakan engkau, melihat engkau membangun satu bisnis. Tapi mari kita tetap pegang perkataan Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Ada 365 kata atau kalimat jangan takut yang Tuhan sediakan bagi kita sepanjang tahun ini. Lalu poin yang terakhir, saya melihat orang yang berserah, yang berharap, yang mempercayakan hidup kepada Tuhan adalah orang yang kepercayaannya itu tidak bergantung pada realita yang ada. Realita hidupnya. Orang yang berserah, orang yang mempercayakan hidup kepada tidak bergantung pada realita hidup yang ada. Kondisi yang ada kalau kita lihat realitanya anaknya sudah mati.
Tadi dari rumah anaknya hampir mati, tapi saat ini anaknya sudah mati. Realitanya artinya dia sudah tidak punya harapan. Tapi kita lihat dia tetap percaya dengan perkataan Tuhan. Pagi ini pun saya mau katakan bahwa sekalipun hari-hari hidup kita, realitanya sudah tidak ada harapan. Mungkin kondisi kesehatanmu sudah tidak ada harapan. Realitanya semakin drop, semakin turun. Mungkin usahamu, engkau terus bekerja keras tapi gak ada untung. Dari hari ke hari rugi mulu. Mungkin rumah tanggamu engkau sudah berusaha untuk dipulihkan, tapi kelihatannya drop terus, tiap hari ribut. Orang-orang katakan sudah cerai saja. Mungkin anakmu yang sekolah tidak punya harapan. Engkau lihat, waduh sebentar lagi drop out karena nilai-nilai yang tidak menunjang. Tapi pagi ini mari kita belajar untuk melihat kepada Allah yang lebih besar dari hidupmu. Allah yang lebih besar dari realita kondisi yang ada. Alkitab berkata dia ada di hari esok. Dia sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Allah, engkau akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Itu janji Tuhan. Jadi mari pagi hari ini, 3 poin ini, saya rindu supaya kita semakin sungguh-sungguh percaya, bergantung, tidak bergantung kepada situasi, tidak bergantung pada perkataan manusia, bahkan juga tidak bergantung kepada realita yang hidup. Mungkin kondisinya terpuruk, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada satu cerita tentang seorang anak muda yang bernama Peter Risley. Dia hidup pada tahun 1820, Saudara. Dalam perjalanan dari Inggris ke Australia, dia mengalami kapal tenggelam yang luar biasa. Kapal itu tenggelam sampai 5 kali. Ya. Dia naik kapal pertama tenggelam. Dia selamat. Tiba-tiba ada kapal kedua menolong dia. Kapal kedua yang dia naik tenggelam lagi, Saudara. Dia selamat lagi. Tiba-tiba ada kapal ketiga datang, tenggelam lagi, menolong dia dan tenggelam lagi. Dia selamat lagi. Kapal keempat datang, tenggelam lagi. Dia selamat lagi. Kapal yang kelima datang, tenggelam lagi. Dia selamat lagi. Akhirnya kapal yang keenam datang dan dia selamat. Dan kapal itu dari Inggris menuju kepada Australia. Waktu mereka menyelamatkan dia, dokter di kapal memeriksa dia. Kondisi kesehatannya pulih. Nah, pada saat itu si Peter ini berpikir, kayaknya Tuhan ini gak mau saya mati. Karena orang yang bersama-sama dengan dia di kapal pertama semua udah mati, Saudara. Cuma dia yang masih hidup. Nah, di saat itu dokter katakan ada seorang ibu di kapal ini yang sakit, sudah usia lanjut, dan sementara berdoa karena rindu, sudah bertahun-tahun tidak pernah ketemu dengan anaknya. Dia berpisah dengan anaknya karena perang. Ibu ini cuma berdoa siang malam, minta supaya tolong Tuhan kirim anaknya. Jadi saya mau katakan buat kamu, Peter, semua orang di kapal ini kenal ibu itu. Hanya kamu satu-satunya yang belum bertemu karena kamu baru diselamatkan. Jadi saya berharap setelah kamu dirawat ini, kamu membersihkan badan, kamu tolong berikan waktu untuk bertemu dengan ibu ini. Lalu saudaraku, singkat cerita, dia datang kepada ibu itu. Waktu dia sampai, ternyata ibu itu lagi menggigau karena demam yang tinggi, panas yang tinggi. Ibu itu terus berdoa, cuma dalam menggigauannya dia katakan, Tuhan Yesus, tolong saya, pertemukan saya dengan anak saya sebelum saya mati. Berulang-ulang. Beberapa saat kemudian ibu itu sadar. Saudara, waktu Peter melihat ibu itu, Peter langsung nangis. Karena ternyata itu adalah ibu Sarah Risley, mamanya Peter. Bapak, Ibu, dan Saudara, akhirnya mereka berpelukan dan ibu itu sangat bersuka cita. Dia hanya katakan, terima kasih Tuhan karena doaku dijawab Engkau. Realitanya tidak mungkin. Peter sudah tenggelam berkali-kali, seharusnya mati, Saudara. Tapi karena ada doa dari seorang ibu yang terus percaya akan janji Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan, Tuhan menggenapi. Itu sebabnya pagi ini sebelum kita masuk dalam doa, mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dengan tidak bergantung pada situasi apapun juga. Tidak bergantung pada kata-kata orang, perkataan manusia. Dan juga tidak bergantung pada realita dan kondisi hidup yang engkau alami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba bersyukur untuk siang hari ini. Firman Tuhan sudah disampaikan.
Tuhan, tolong kami semua yang hadir dan mendengarkan firman Allah ini. Kuatkan kami Tuhan. Hamba berdoa pagi ini Tuhan, Bapak Ibu yang datang, mungkin ada banyak persoalan-persoalan dan rumah tangga yang mereka alami. Tuhan, Engkau jamah mereka. Tuhan, pulihkan kondisi yang ada. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum saya melanjutkan masuk di dalam doa lebih dalam lagi, saya digerakkan Tuhan pagi ini. Mungkin engkau sakit, mungkin engkau dalam kondisi rumah tangga yang goncang atau usaha. Mari pagi ini saudara, saya rindu berdoa untuk engkau. Saudara yang sakit, saudara taruh tangan di bagian yang sakit, atau taruh tangan di dadamu, dan percaya kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Engkau yang pagi ini sementara goncang rumah tanggamu, taruh tanganmu di dada dan katakan, Tuhan jamah aku Tuhan. Bahkan engkau yang hari-hari ini kolaps karena usaha dan bisnis yang bangkrut, karena kondisi COVID yang ada, taruh tangan di dada dan percaya Tuhan sanggup menolong engkau. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, hamba berdoa untuk tangan-tangan hamba-hambamu, anak-anakmu yang engkau lihat pagi ini datang dengan berbagai pergumulan hidup. Mereka meletakkan tangan di dada mereka. Tuhan, hamba berdoa yang goncang dalam keluarga dan rumah tangga, Tuhan pulihkan rumah tangga mereka. Yang sementara mengalami goncangan dalam ekonomi, masalah bisnis dan usaha, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa yang sakit, apapun sakit penyakit, Tuhan jamah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biar oleh bilur-bilur kuasa dari Yesus, mereka boleh mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang hadir, semua khususnya Tuhan, anak-anak Tuhan yang menyaksikan atau mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Hamba berdoa supaya Tuhan memberkati mereka. Apapun pergumulan mereka, Tuhan memberkati. Khususnya jemaat Tuhan, Love Church Family, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada, tangan Tuhan menolong mereka, menopang mereka. Rumah tangga, pergumulan apa saja, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami. Tuhan tetap memberkati Presiden kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, bahkan aparat pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah. Dalam penanganan COVID-19 kami juga berdoa, Tuhan redahkan penyakit ini, Tuhan hindarkan Tuhan, sehingga biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami, Tuhan pulihkan semua kota-kota yang ada, Tuhan memberkati. Hamba juga berdoa untuk semua orang yang mendengarkan video ini ataupun khotbah ini, Tuhan memberkati. Secara khusus, hamba berdoa pagi ini untuk gerejamu di tempat ini Tuhan, Love Church Family, Tuhan memberkati. Pastor Siviki sebagai gembala, bahkan juga Ibu Eni sebagai Ibu Gembala, Tuhan jamah. Pergumulan mereka, rumah tangga, dalam pelayanan, Tuhan memberkati. Anak-anak yang ada, Tuhan jamah. Hamba berdoa secara khusus untuk Ibu Eni, Tuhan juga arahkan tanganmu yang berlubang paku, dan biar oleh bilur-bilur darah Yesus, Tuhan sembuhkan hambamu. Apapun sakit penyakit, Tuhan, kalau sekarang ada dalam masa-masa pengobatan, Tuhan campur tangan, Tuhan pakai para dokter, obat-obatan, peralatan yang digunakan, Tuhan kuduskan, dan biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan kami boleh melihat mujizat terjadi atas kehidupan Ibu Eni. Terima kasih Tuhan. Semua tim pelayanan yang ada, yang sudah melayani di hari ini, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Bapa di sorga, segala kemuliaan, hormat, dan pujian kami kembalikan kepadamu. Tuhan, saat yang terindah kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan masuk di dalam aktivitas kami sepanjang hari-hari yang memasuki minggu yang ketiga daripada bulan Januari ini. Tuhan tolong kami semua. Kami punya perjalanan masih panjang Bapa. Di depan kami hari-hari hidup kami sepanjang tahun 2022. Kami berdoa supaya tangan Tuhan menolong dan menopang kami. Terima kasih Tuhan. Dipermuliakanlah namamu. Tuhan, terima kasih sudah pimpin ibadah ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Dan sebelum kami mengakhiri doa ini, kami sadar Tuhan doa kami jauh dari kesempurnaan. Tapi doa yang Bapa ajarkan, sempurnakan doa-doa kami. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya.
Mari jemaat Tuhan arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam rumah tangga dan keluargamu. Diberkatilah engkau dalam usaha dan bisnismu. Hari-hari depanmu engkau melihat tangan Tuhan selalu menolong dan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah engkau dalam setiap pelayanan. Bahkan apa saja yang engkau perbuat dibuat Tuhan berhasil. Hari-hari depan adalah hari-hari kemenangan dan keberuntungan. Lalu sebelum kami berpisah Bapa, biarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kami saat ini terus kekal selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.